Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratu Salma Az-Zahra dari Sosiologi semester 1 kelas D. Nomor induk mahasiswa 12 18 0301 59. Di sini saya akan memaparkan materi Ulumul Quran mengenai turunnya Al-Quran. Materi pertama mengenai proses turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan ke Lauh Al-Mahfuz, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud, yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Quran Surat Al-Buruj ayat 21-22. Proses turunnya Al-Quran yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan dari lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, atau yang sering kita sebut sebagai malam Lailatul Qadar, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Tidak hanya itu, pada Surat Al-Qadar ayat 1 pun dijelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan pada Surat Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan bahwa bulan Ramadan Allah turunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang terakhir yaitu Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah di langit dunia kepada hati Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini diturunkan pada 17 Ramadan melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW, atau yang sering kita sebut atau yang sering kita dengar sebagai Nuzulul Quran. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, yang artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Selanjutnya yaitu mengenai turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Dimulai dari 17 Ramadan, malam 17 Ramadan, tahun 41 dari kelahiran Nabi, sampai 9 Zulhijjah Haji Wada, tahun 63 dari kelahiran Nabi, atau bertepatan dengan 10 Hijriyah. Di dalam firman Allah diisyaratkan, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami memperkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara tartil atau teratur dan benar. Quran Surat Al-Furqan ayat 32. Maka dari itu, turunnya wahyu yang berangsur-angsur itu tidak saja menjawab pertanyaan tersebut, namun bahkan Allah menentang mereka untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran.
Materi selanjutnya yaitu hikmah diturunkannya Al-Quran secara periodik. Yang pertama yaitu meneguhkan hati Nabi, yang kedua memudahkan untuk menghafalnya, dan yang ketiga untuk menetapkan hukum secara bertahap. Materi terakhir yaitu mengenai ayat yang diturunkan pertama dan ayat yang diturunkan terakhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat yang paling sahih menyebutkan bahwa firman Allah yang paling pertama diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan menurut beberapa sumber, ayat yang terakhir diturunkan yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Namun, dalam hadis Bukhari dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Al-Baqarah ayat 278 lah yang merupakan ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, masih banyak juga pendapat dari hadis atau ulama lain mengenai ayat yang terakhir diturunkan. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi ulumul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.